Tangannya yang ramping namun kuat bergerak lincah di atas lumpang batu warisan neneknya. Aroma kunyit segar, kencur, dan jahe menguar, mengisi dapur sederhana berdinding kayu itu dengan kehangatan. Di luar, sawah hijau terhampar di bawah langit pedesaan Jawa Tengah yang biru dan jernih. Setiap tumbukan adalah sebuah doa, sebuah mantra yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi Alina, meracik jamu bukan sekadar pekerjaan, itu adalah napas hidupnya. Namun, napas itu terasa sesak akhir-akhir ini. Di kamar sebelah, ibunya terbaring batuk. Penyakitnya menggerogoti tabungan mereka sedikit demi sedikit. Surat tagihan utang dari rentenir tergeletak di atas meja. Ancamannya terasa lebih tajam dari pisau belati. Tanah warisan, satu-satunya harta yang mereka miliki, berada di ujung tanduk. Putus asa, Alina membuka ponsel lamanya. Layarnya sedikit retak. Jari-jarinya menggulir tanpa tujuan di lini masa Instagram yang penuh kilau. Sebuah dunia yang terasa begitu jauh dari dapurnya yang remang. Matanya terpaku pada sebuah unggahan yang mengejar setiap detail. Matanya terpaku pada sebuah unggahan. Seorang pria berpenampilan karismatik, dengan senyum tenang dan mata yang seolah menembus jiwa. Namanya Baskara. Di bionya tertulis, guru penyembuhan, pemandu menuju jati diri. Ratusan ribu pengikut memujanya. Dan di sana, di antara foto-foto retret yoga di Bali dan kutipan bijak, ada sebuah lowongan. Dicari, asisten riset herbal, seseorang dengan jiwa tua dan pemahaman mendalam tentang kearifan lokal. Sebuah harapan kecil berdesir di hati Alina. Seminggu kemudian, Alina duduk di sebuah lobi kantor yang terasa lebih dingin dari puncak gunung. Dinding kaca menjulang tinggi, memperlihatkan lanskap beton Jakarta yang sibuk. Ia meremas ujung bajunya yang sedikit usang, merasa kecil di tengah kemewahan itu. Pintu terbuka, dan Baskara muncul. Auranya bahkan lebih memikat secara langsung. Alina, sapanya, suaranya selembut madu. Ia bertanya tentang filosofi di balik kunyit asam, tentang energi yang terkandung dalam temulawak, tentang cerita neneknya saat memetik sambil bersenandung. Alina menjawab dengan kejujuran yang mengalir dari hatinya. Kejujuran yang mengalir dari hatinya. Mata Baskara berbinar. Aku sudah bertemu puluhan sarjana, katanya. Tapi aku mencari pengetahuan, bukan sekedar informasi, dan kamu memilikinya. Alina diterima. Saat pertama kali melangkah masuk ke apartemen penthouse Baskara, napas Alina tertahan. Jendela raksasa membingkai pemandangan kota yang berkelip seperti permadani bintang. Semuanya serba putih, minimalis, dan sempurna. Begitu kontras dengan rumahnya yang hangat dan penuh kenangan. Baskara menunjukkan laboratorium pribadinya,
sebuah ruangan steril dengan peralatan canggih yang tampak asing bagi Alina. Disinilah kita akan menciptakan keajaiban, bisik Baskara. Alina, gadis desa dengan mimpi sederhana untuk menyelamatkan keluarganya, kini berdiri di puncak dunia. Ia tidak tahu, ia sebenarnya sedang berdiri di tepi jurang. Setiap hari, Alina menumpahkan seluruh jiwa dan pengetahuannya ke dalam racikan-racikan baru. Ia menamainya Sari Jiwa, minuman untuk menenangkan pikiran yang kalut. Ia meracik Tunas Harapan, tonik untuk membangkitkan energi yang padam. Baskara mengamatinya dengan tatapan takjub. "Kamu seorang seniman, Alina," pujinya di suatu sore saat mereka mencicipi ramuan baru berwarna keemasan. Pujian itu membuat pipi Alina merona. Namun, keesokan harinya, Alina melihat unggahan terbaru Baskara di Instagram. Foto Baskara sedang bermeditasi di tepi tebing, memegang sebotol kecil cairan keemasan. Keterangannya berbunyi, "Setelah perjalanan spiritual yang mendalam, semesta membisikkan resep ini padaku. Aku persembahkan Golden Elixir of Serenity, segera hadir." Itu adalah sari jiwa ciptaannya. Tidak ada nama Alina disebut. Tidak ada pengakuan atas kerja kerasnya. Saat Alina menanyakannya dengan ragu, Baskara tersenyum menenangkan. "Ini strategi pemasaran, Alina," jelasnya. "Orang-orang membeli cerita, mereka membeli merek Baskara. Nama kita bersama akan muncul nanti pada saat yang tepat. Percayalah padaku." Dan Alina percaya. Ia terlalu terpesona oleh perhatian Baskara, oleh dunia baru yang ia tawarkan. Hubungan mereka pun semakin dalam, melampaui batas profesional. Di malam-malam yang sunyi, di tengah gemerlap lampu kota, Baskara akan berbagi cerita tentang masa lalunya yang sulit, tentang ambisinya. Ia membuat Alina merasa menjadi orang kepercayaan satu-satunya, belahan jiwanya. "Hubungan kita harus tetap rahasia," bisiknya di suatu malam. "Dunia luar tidak akan mengerti. Mereka akan merusaknya. Ini adalah ruang suci kita." Alina setuju, merasa menjadi bagian dari sesuatu yang eksklusif dan istimewa. Ia menyerahkan hatinya, sama tulusnya seperti ia menyerahkan resep-resepnya. Ia tidak menyadari bahwa bagi Baskara, keduanya adalah hal yang sama, aset. Titik balik itu datang tanpa suara, di suatu siang yang terik. Alina hendak mengantarkan segelas jamu ke ruang kerja Baskara saat ia mendengar suara dari balik pintu yang sedikit terbuka. "Gadis desa itu? Oh, dia jenius," kata Baskara, disusul tawa kecil. "Dia adalah aset produksi terbaik yang pernah kumiliki. Terus peras semua idenya sampai kering. Kalau sudah habis, kita bisa cari yang baru. Banyak gadis lugu seperti dia di luar sana." Gelas di tangan Alina bergetar. Cairan jamu tumpah, menodai lantai marmer yang dingin, seperti racun yang merembes ke dalam hatinya. Aset produksi bisa diganti.
Kata-kata itu bergema di kepalanya, menghancurkan semua ilusi yang telah ia bangun. Pria yang ia cintai, yang ia percayai, hanya melihatnya sebagai sebuah sumber daya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Didorong oleh kecurigaan yang menyakitkan, ia memberanikan diri membuka laptop Baskara yang tidak terkunci. Hatinya mencelos. Ia menemukan sebuah folder tersembunyi bernama Inspirasi. Isinya bukan kutipan bijak atau gambar alam. Isinya adalah profil puluhan influencer lain, lengkap dengan analisis mendalam tentang konten mereka, dan file berjudul Strategi, Tiru, dan Modifikasi. Baskara bukanlah seorang guru, ia adalah seorang penipu berantai, seorang plagiat ulung yang membangun kerajaannya di atas kebohongan. Dan Alina adalah korban terbarunya. Beberapa minggu kemudian, sebuah kenyataan lain menghantamnya. Mual di pagi hari, tubuh yang terasa berbeda. Sebuah alat tes kehamilan menunjukkan 2 garis tegas. Ia hamil, anak Baskara. Di tengah kehancuran hatinya, secercah harapan aneh muncul. Mungkin seorang anak bisa mengubah segalanya. Mungkin ini akan membuat Baskara melihatnya sebagai manusia, bukan aset. Dengan tangan gemetar dan hati yang berdebar kencang, ia memberitahu Baskara. Ia menatap wajah pria itu, mencari sisa-sisa kehangatan yang pernah ia lihat. Namun, yang ia temukan hanyalah tatapan dingin dan penuh perhitungan. Hamil? Baskara mengulang kata itu seolah itu adalah bahasa asing. Wajahnya yang biasanya tenang, kini mengeras menjadi topeng es. Ini masalah. Masalah? Bisik Alina. Suaranya nyaris tak terdengar. Ini bukan masalah, Baskara. Ini anak kita. Baskara mondar-mandir di ruangan. Jemarinya memijat pelipis seolah sedang menahan sakit kepala yang hebat. Kamu tidak mengerti, Alina, desisnya. Citraku, merekku, aku adalah seorang pria lajang spiritual yang mendedikasikan hidup untuk pencerahan. Seorang anak akan menghancurkan semua yang telah kubangun. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah belati yang menusuk langsung ke jantung Alina. Tidak ada sedikit pun kebahagiaan, tidak ada secuil pun rasa tanggung jawab. Hanya ada kalkulasi dingin tentang citra dan merek. Jadi, apa yang kau inginkan? Tanya Alina. Sudah tahu jawabannya, namun masih berharap ia salah. Baskara berhenti. Menatapnya lurus, gugurkan kandungan itu. Waktu seolah berhenti, napas Alina tercekat di tenggorokan. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Tidak, jawabnya tegas. Sebuah kekuatan baru muncul dari reruntuhan hatinya. Aku tidak akan membunuh anakku. Wajah Baskara mengeras. Ia berjalan ke laci meja, mengeluarkan sebuah buku cek. Ia menuliskan angka dengan cepat, jumlah nol yang begitu banyak hingga membuat mata Alina pedih. Ini, katanya sambil menyodorkan cek itu. Ambil ini, cukup untuk memulai hidup baru di mana saja. Anggap saja ini kompensasi atas ketidaknyamanan ini. Alina menatap kertas itu, lalu menatap wajah Baskara. Pria yang pernah ia puja kini terlihat begitu menjijikkan. Ia menampar cek itu dari tangan Baskara. Kertas itu melayang jatuh ke lantai. Nyawa anakku bukan sesuatu yang bisa kau beli,
teriaknya. Air mata amarah akhirnya mengalir deras. Pertengkaran hebat pun meledak. Untuk pertama kalinya, topeng tenang Baskara retak, memperlihatkan sisi narsistik dan kejam di baliknya. Ia menghina Alina, menyebutnya gadis desa bodoh yang mencoba menjebaknya. "Kamu pikir kamu siapa?" bentaknya. "Kamu bukan siapa-siapa tanpaku. Aku yang menciptakanmu." "Tidak," balas Alina. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. "Kamu tidak menciptakanku. Kamu mencuri dariku." Itulah kata terakhir yang memicu segalanya. Mata Baskara menyala karena amarah. "Keluar," perintahnya dengan suara rendah yang mematikan. "Keluar dari apartemenku, keluar dari hidupku. Ambil barang-barangmu dan pergi." "Tapi aku tidak punya tujuan," isak Alina. "Bukan urusanku," jawab Baskara dingin. "Dan jika kamu berani berbicara sepatah kata pun tentang ini kepada siapapun, pengacaraku akan memastikan kamu menyesal seumur hidupmu." Malam itu juga, Alina diusir. Dengan sebuah koper kecil dan hati yang hancur berkeping-keping, ia berdiri di lobi gedung mewah itu, diabaikan oleh semua orang. Hujan deras turun, seolah langit Jakarta ikut menangisinya. Ia kembali ke desanya dalam keadaan hancur, membawa aib dan janin yang tumbuh di rahimnya. Ia mengurung diri, menolak bertemu siapapun, membiarkan kesedihan menelannya bulat-bulat. Beberapa minggu berlalu dalam kabut duka. Hingga suatu hari, saat ia tanpa sengaja membuka Instagram, ia melihatnya. Sebuah pengumuman besar dengan desain yang elegan. Baskara, tersenyum cerah, berdiri di tengah ladang bunga. Tulisannya, mempersembahkan jati diri. Lini produk wellness premium yang lahir dari kearifan kuno. Grand launching di Nusa Dua, Bali. Di bawahnya ada foto produk-produk itu. Botol-botol cantik berisi cairan keemasan, hijau, dan merah. Golden Elixir of Serenity. Emerald Tonic of Vitality. Nama-nama yang ia berikan dalam bahasa Inggris yang terdengar mahal. Itu adalah sari jiwanya, tunas harapannya. Semua resepnya dicuri, diberi merek baru, dan akan dijual seharga jutaan rupiah. Sesuatu di dalam diri Alina patah. Kesedihan yang selama ini melumpuhkannya menguap, digantikan oleh amarah yang membara sepanas lahar. Ia tidak akan membiarkan pria itu menang. Ia tidak akan membiarkan warisan neneknya dinodai dan dijual sebagai sebuah kebohongan. Baskara telah mengambil segalanya darinya. Sekarang, ia akan mengambilnya kembali. Kemarahan menjadi bahan bakarnya. Alina bangkit dari tempat tidurnya, menyeka air matanya untuk yang terakhir kali. Ia bukan lagi korban yang pasrah. Ia adalah seorang pejuang. Langkah pertamanya adalah mengumpulkan senjata. Ia membongkar kopernya, mengeluarkan buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Di dalamnya tertulis dengan rapi resep-resep asli ciptaannya, lengkap dengan tanggal dan detail prosesnya. Ini adalah draft pertamanya. Kemudian ia teringat sesuatu. Baskara sering memintanya merekam ide-ide spontan dalam bentuk memo suara di ponsel. Dengan tangan gemetar, ia memeriksa folder audio di ponsel lamanya. Dan di sanalah rekaman itu berada. Suaranya sendiri menjelaskan filosofi di balik sari jiwa. Dan suara Baskara memujinya. "Ini brilian, Alina, benar-benar otentik." Bukti.
Ia juga menemukan catatan-catatan tulisan tangan neneknya yang sudah menguning, berisi resep-resep dasar yang menjadi inspirasinya. Warisan yang nyata, bukan bisikan semesta hasil meditasi palsu. Tapi semua ini tidak cukup. Ia butuh seseorang untuk membantunya menyuarakan kebenaran ini ke dunia. Ia teringat sebuah artikel investigasi yang pernah ia baca, sebuah tulisan kritis yang berani membongkar praktik bisnis seorang tokoh publik. Penulisnya bernama Ryan, seorang jurnalis yang dikenal tajam dan tidak kenal takut. Setelah mencari kontaknya di internet, Alina memberanikan diri mengirim sebuah email. Subjeknya, kisah di balik jati diri Bhaskara. Ia menceritakan semuanya, melampirkan beberapa foto sebagai bukti awal. Ia menekan tombol kirim dengan hati berdebar, tidak tahu harus berharap apa. 2 hari kemudian, sebuah balasan masuk. Saya tertarik, bisa kita bertemu? Ryan ternyata seorang pria muda dengan tatapan mata yang skeptis namun cerdas. Mereka bertemu di sebuah warung kopi sederhana di kota terdekat. Awalnya, Ryan mendengarkan cerita Alina dengan sikap menjaga jarak, seolah sedang mewawancarai seorang narasumber yang mungkin tidak bisa dipercayai. Banyak orang yang mencoba menjatuhkan Bhaskara, katanya. Apa yang membuat ceritamu berbeda? Alina tidak menjawab dengan kata-kata. Ia meletakkan buku catatan neneknya di atas meja. Ia memutar rekaman suara itu. Ia menunjukkan draft resepnya. Sikap skeptis Ryan perlahan luntur, digantikan oleh minat yang tajam. Ini, katanya, ini bukti yang kuat. Aku tidak ingin uang, kata Alina tegas. Aku hanya ingin kebenaran. Aku ingin dia berhenti menjual warisan keluarganya sebagai kebohongannya. Ryan menatap Alina, melihat ketulusan dan kekuatan di mata wanita muda itu. Peluncuran produknya di Bali dalam 2 minggu, kata Ryan. Otaknya sudah bekerja menyusun strategi. Itu akan menjadi panggung yang sempurna. Panggung untuk apa? Tanya Alina. Ryan tersenyum tipis. Bukan untuk konferensi pers yang membosankan, tapi untuk sebuah pertunjukan. Kita akan memberikan Bhaskara kejutan yang tidak akan pernah ia lupakan. Hari peluncuran pun tiba. Acara itu diadakan di sebuah resort bintang 5 di Nusa Dua, Bali, dengan pemandangan laut yang menakjubkan. Para tamu undangan terdiri dari influencer, selebriti, dan media berjalan di atas karpet merah. Semuanya tampak sempurna, berkilauan, dan palsu. Alina, yang menyamar sebagai asisten Ryan dari tim media, merasa jantungnya berdebar kencang. Ia melihat Bhaskara di atas panggung, mengenakan setelan linen putih, tampak seperti seorang dewa. Ia sedang berpidato dengan suara tenangnya yang khas. Jati diri bukanlah sekedar produk, kata Bhaskara kepada audiens yang terpesona. Ini adalah sebuah perjalanan, sebuah penemuan. Resep-resep ini datang kepadaku dalam keheningan, dalam meditasi mendalam di puncak Himalaya. Alina mengepalkan tangannya. Himalaya? Pria itu bahkan tidak pernah mendaki bukit di belakang rumahnya. Ryan, yang berdiri di sampingnya, memberikan isyarat. Sekarang waktunya. Dengan bantuan Ryan yang mengalihkan perhatian keamanan dan menggunakan kartu akses media mereka, Alina berhasil menyelinap ke belakang panggung. Saat sesi tanya jawab dimulai, Ryan mengangkat tangannya. Ryan dari media investigasi, katanya. Saya punya satu pertanyaan, tapi saya rasa pertanyaan ini lebih baik dijawab oleh sumber aslinya. Sebelum Bhaskara bisa bereaksi, Alina melangkah keluar dari balik tirai, berjalan tenang menuju panggung.
Seluruh ruangan hening. Mata Baskara membelalak kaget, topeng tenangnya hancur seketika. Alina mengambil mikrofon yang disodorkan Rian. Ia tidak berteriak, ia tidak menangis. Suaranya tenang, namun memotong keheningan seperti pisau. "Selamat malam," sapanya. "Nama saya Alina, dan saya adalah pencipta sesungguhnya di balik jati diri." Seluruh mata di ruangan itu tertuju padanya. Bisikan-bisikan mulai terdengar seperti dengungan lebah. Wajah Baskara pucat pasi, senyumnya membeku menjadi seringai aneh. "Maaf, ada kesalahpahaman," kata Baskara, mencoba mengambil alih situasi. "Wanita ini mungkin salah satu penggemar yang sedikit obsesif." Tapi Alina tidak gentar. Ia menatap lurus ke arah Baskara, lalu ke arah audiens. "Produk yang Anda lihat malam ini tidak lahir dari meditasi di Himalaya," lanjut Alina, suaranya mantap. "Ia lahir di sebuah dapur sederhana di Jawa Tengah. Ia lahir dari tangan nenek saya dan nenek dari nenek saya." Di layar besar di belakang panggung yang seharusnya menampilkan logo jati diri yang berkilauan, kini muncul sebuah gambar. Rian dari ruang kontrol telah menjalankan rencananya. Gambar itu adalah foto halaman buku resep tulisan tangan nenek Alina yang sudah usang dan menguning. "Ini adalah sari jiwa," kata Alina menunjuk ke foto itu. "Bukan golden elixir. Resep ini ditulis puluhan tahun yang lalu untuk menenangkan suami nenek saya yang baru pulang dari medan perang." Gambar di layar berganti. Sebuah rekaman audio diputar. Suaranya memenuhi seluruh ruangan. Itu adalah suara Alina menjelaskan resepnya. Lalu suara Baskara. "Ini brilian Alina, benar-benar otentik." Wajah para tamu undangan berubah dari kebingungan menjadi kaget, lalu menjadi amarah. Ponsel-ponsel terangkat, merekam setiap detik drama yang terjadi. "Saya datang ke Jakarta dengan harapan," kata Alina. Kali ini matanya berkaca-kaca, namun suaranya tetap kuat. "Saya memberikan kepercayaan saya, ide-ide saya, dan hati saya. Semuanya diambil, dicuri, dan dikemas ulang menjadi sebuah kebohongan yang indah untuk dijual kepada Anda semua." Ia berhenti sejenak, mengelus perutnya yang mulai sedikit membuncit, sebuah gerakan yang hampir tak terlihat namun penuh makna. "Dia mengambil warisan saya, dia mengambil pengakuan saya, dan dia mencoba mengambil masa depan anak saya." Kata-kata terakhir itu menggema seperti sebuah vonis. Baskara berdiri terpaku, tidak bisa berkata apa-apa. Kerajaan yang ia bangun dengan susah payah di atas citra dan kepalsuan, kini runtuh di sekelilingnya dalam hitungan menit. Kilatan lampu kamera menyilaukan, teriakan dan pertanyaan dari para jurnalis menghujaninya. Di tengah kekacauan itu, Alina berbalik dan berjalan turun dari panggung, kepalanya terangkat tinggi. Ia tidak perlu melihat ke belakang. Ia tahu ia telah menang. Malam itu juga, internet meledak. Video pengakuan Alina menjadi viral di semua platform. Tagar #jati diri palsu menjadi trending topik nomor 1 di seluruh dunia. Cerita-cerita lain mulai bermunculan. Mantan karyawan, influencer lain yang idenya pernah dipinjam oleh Baskara, semuanya angkat bicara. Tembok kebohongan itu tidak hanya retak, tapi hancur lebur. Sponsor-sponsor besar menarik dukungan mereka satu persatu. Selebriti yang tadinya memuji produk jati diri, kini menghapus unggahan mereka dan mengeluarkan pernyataan maaf.
Para pengikut fanatiknya berbalik menjadi pembenci paling vokal. Itulah wajah dari cancel culture, cepat, brutal, dan tanpa ampun. Dalam semalam, Baskara berubah dari seorang dewa menjadi paria. Beberapa hari kemudian, sebuah video permintaan maaf yang canggung muncul di akunnya. Ia terlihat kuyu dan kalah, tapi tidak ada yang peduli. Dunia maya telah menjatuhkan vonisnya dan beralih ke drama berikutnya. Alina menonton semua itu dari jauh, dari teras rumahnya di desa. Anehnya, ia tidak merasakan kepuasan yang ia harapkan. Melihat kehancuran Baskara tidak membuatnya merasa lebih baik. Kemenangan itu terasa hampa, pahit. Ia menyadari bahwa melenyapkan seseorang tidak menyembuhkan lukanya. Itu hanya menciptakan lebih banyak kebencian di dunia. Beberapa bulan berlalu, musim hujan datang dan pergi. Perut Alina semakin membesar, menjadi pusat dunianya yang baru. Ia tidak lagi peduli dengan hiruk-pikuk dunia maya. Ia fokus pada masa depannya, pada kehidupan yang tumbuh di dalam dirinya. Dengan sisa uang yang ia miliki dan sedikit bantuan dari Rian yang merasa berutang budi, ia melakukan sesuatu yang sederhana. Ia mengecat ulang teras depan rumahnya. Ia membeli beberapa meja dan kursi kayu. Ia memasang sebuah papan kecil yang ia tulis sendiri. Tulisannya, Warung Jati Diri. Bukan merek mewah, tapi sebuah janji kejujuran. Ia mulai menjual jamu racikannya kepada para tetangga dan pelancong yang kebetulan lewat. Hanya beberapa botol sehari. Namun, setiap botol dibuat dengan cinta, dengan cerita, dengan kebenaran. Berita tentang warung kecilnya menyebar dari mulut ke mulut. Bukan karena viralitas, tapi karena kualitas. Orang-orang datang bukan untuk berfoto, tapi untuk merasakan khasiat jamu yang sesungguhnya. Ibu-ibu dari desa sebelah datang untuk membeli jamu kunyit asam. Beberapa turis asing yang tersesat mampir dan terpesona oleh rasa beras kencurnya. Alina menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Dalam senyum puas seorang pelanggan, dalam aroma rempah yang menguar dari kuali masaknya, dalam tendangan lembut bayinya dari dalam rahim. Suatu sore, saat ia sedang mengaduk kuali berisi ramuan jahe merah, sebuah mobil berhenti di depan warungnya. Rian keluar dari mobil, membawa kamera dan senyum yang hangat. "Aku sedang ada tugas di dekat sini," katanya. "Kupikir aku akan mampir." Alina tersenyum dan menyuguhkannya segelas jamu hangat. Mereka duduk di salah satu kursi kayu, memandangi sawah yang mulai menguning. "Dunia sudah melupakan Baskara," kata Rian. "Dia menjual semua asetnya dan menghilang." Alina hanya mengangguk. Tidak ada lagi amarah atau kebencian yang tersisa di hatinya. Hanya ada rasa kasihan yang samar. "Apakah kamu pernah menyesal?" tanya Rian. "Membongkar semuanya di depan publik?" Alina terdiam sejenak, memandang ke kejauhan. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur. "Kadang aku berpikir ada cara lain yang lebih baik. Tapi saat itu, rasanya hanya itu satu-satunya cara agar suaraku didengar." Ia menghela napas. "Yang aku tahu, balas dendam tidak memberikan kedamaian. Kemenangan di dunia maya terasa kosong. Kedamaian yang sesungguhnya ada di sini." Ia menunjuk ke dapurnya, ke kualinya, ke pemandangan desanya. "Apakah kamu bahagia?" tanya Rian lagi, sebuah pertanyaan yang lebih personal. Alina tersenyum, senyum yang tulus dan datang dari lubuk hatinya. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan di Jakarta. "Aku tidak tahu,"
Apakah bahagia adalah kata yang tepat? Jawabnya, hidup ini berat, aku terluka. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia meletakkan tangannya di atas perutnya yang membuncit. Aku merasa utuh. Itulah penyembuhan yang sebenarnya, bukan yang dijual dalam botol cantik seharga jutaan, bukan yang dipamerkan di media sosial. Penyembuhan sejati adalah menerima luka, merangkul kebenaran, dan membangun kembali hidup dari kepingan yang tersisa dengan tangan sendiri. Di bawah langit senja yang berwarna jingga, di tengah aroma jahe dan ketenangan desa, Alina akhirnya menemukan jati dirinya. Bukan di puncak dunia yang gemerlap, tapi di teras rumahnya yang sederhana, tempat di mana semuanya berawal. Ia siap menyambut kehidupan baru, bukan sebagai korban atau pahlawan, tapi hanya sebagai Alina. Dan itu sudah lebih dari cukup.